memilih hotel yang mana fokusnya atau pelakunya adalah pasar? Legalitas dari produk yang kami produksi. Baik, selanjutnya kita beralih ke spot 2, tempat produksi kopi kita. Ada masa di situ? Ada. Saya menjelaskan. Iya. Pak ke sana. Berarti geser gitu. Geser. Geser apa? Geser yang ada. Dari sini sakit Pak. Jadi yang menunjukkan gambarnya. Langsung mawon. Iya. Yang dilihat di layar saat ini adalah bahan baku dari produk kopi Bigla. Ini adalah bahan-bahan yang kami beli langsung dari masyarakat yang sampai dengan hari ini. Ada yang menunjuk nanti di sana. Ya, nanti ada menunjukkan arahnya kopinya. Yud kemana yud soronenge yud soron. Ada yang menunjukkan begitu beralih ke spot 2 itu yang menunjukkan seperti produksinya. Ya, ini yang seperti dilihat di layar, ini adalah bahan-bahan yang kami ambil dari masyarakat yang sampai dengan hari ini sejak adanya kopi Bigla diproduksi, kami telah menghargai produk masyarakat ini 3.000 lebih mahal dari harga pasar. Alasan saya sederhana, saya ingin bagaimana mengentaskan kemiskinan, membuat produk masyarakat, mengedukasi masyarakat agar menghargai produknya sendiri. Ya, ini saya menjelaskan itu. Nah, di situ ada banyak hal yang menjadi kelebihan. Ya, kemudian memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar sumber daya alam kita tidak hanya dijual dengan secara setengah matang, bukan bahan jadi. Dan ini yang menjadikan kelebihan di produk. Berarti harus ada satu yang standby di sana untuk membakuli. Nah, ini adalah alat roasting. Hari ini kami memiliki 2 alat roasting ini dengan kemampuan per hari bisa mencapai 2 ton. Per hari bisa mencapai 2 ton karena kapasitasnya 50 kilo per kali sangrai. Per kali sangrai 50 kilo. Setelah dari proses ini, alat ini kemudian kami diamkan dalam waktu 8 jam minimal. Ya, di sana tidak tahu. Atau mungkin salonnya di sana. Ada. Ambil nanti. Oh iya. Nah, setelah dari proses sangrai, kami diamkan selama kurang lebihnya 5 sampai 8 jam agar proses kopi ini dingin dulu. Karena kalau langsung kami roasting, maka akan unsur-unsur unsur apa ya itu akan ikut di dalam kemasan, sehingga dalam waktu dekat akan membuat kemasan menjadi kembung. Kemudian setelah dari proses roasting didiamkan 5 sampai 8 jam, selanjutnya kami proses ke grinding, dibuat bubuk. Nah, itu arahnya ke grinding. Gilanya. Ya disiapkan sana. Masih disiapkan son. Ke grinding untuk dibuat menjadi powder bubuk. Ya. Selanjutnya dari grinding ini kami juga diamkan terlebih dahulu minimal 5 sampai 8 jam untuk kemudian naik ke packaging. Nah, di packaging ini alhamdulillah berkat bantuan dari Ekotrend kami telah memiliki satu alat packaging yang mampu memproduksi 1000 box per hari. 1000 box itu sama artinya dengan 10.000 piece kemasan saset kopi Bigla. Masuk di sana itu ada nih.
di ruangan sebelah. ruangan sebelah. ruangan sebelahnya. Teman-teman gak dengar itu. Harus pakai di ruangan sebelah. Iya, perlu hati begini ya. Nah, di situ mungkin perluan. Apa caranya benar-benar? Nah, mungkin saya juga ceritakan nanti tentang tenaga kerja yang ada di situ. Maka mungkin memang perlu suara di situ. Jadi mereka yang bekerja di pabrik ini, di gudang ini adalah rata-rata para alumni pesantren, kemudian para tetangga di sekitar pesantren dalam rangka pemberdayaan ibu-ibu pengangguran. Kami sudah bisa memberikan peluang usaha kepada mereka sehingga dalam setiap hari raya mereka sudah bisa tersenyum, tidak bingung lagi, karena hampir rata-rata masyarakat produksi mereka itu telah habis selesai dengan sistem ijon yang terjadi selama ini. Dengan hadirnya perusahaan Dikla ini, akhirnya kami bisa memberdayakan mereka, memberikan peluang usaha kepada mereka, dan alhamdulillah mereka tersenyum dalam setiap hari raya. Selanjutnya dari packaging ini masuk ke packing. Kita paki dengan kardus untuk kemudian dikirimkan ke seluruh pelosok tanah air di Indonesia. Ada ke Riau, ke Makassar, ke Yogyakarta, Jepara, Bali, kemudian Bogor, Bandung, dan lain semacamnya. Bahkan secara sporadis kami juga telah mengantarkan Dikla ke Amerika, ke Thailand, ke Cina, bahkan ke Singapura. Mungkin dibaliknya dari Singapura ke Amerika. Mungkin itu. Baik, selanjutnya kita bergeser ke spot Kayaknya 3, hancur. kebun kopi. Iya, Silakan. persaingannya ketat. Di ekspor itu mereka tahu semua. Mereka sudah tahu harga. Dan mereka sudah menanam sendiri di setiap laut Indonesia itu. Punya tim, bayar Suaranya karyawan. terputus. Itu jadi masalah. Tes, suaranya terputus. Mungkin juga kami bisa jelaskan, di kebun kopi ini adalah tempat penghasilan masyarakat di sekitar pesantren. Putus itu, kebun kopi. Nah, di Jember sendiri ada kurang lebih 50.000 hektar kawasan kopi yang ditanam oleh masyarakat di luar kawasan PDP, PTP. Jadi sedemikian luar biasanya sumber daya alam kita, namun belum bisa kita maksimalkan sebagai sebuah kesempatan untuk pengentasan kemiskinan. Tapi alhamdulillah akhir 2 tahun terakhir ini kami telah mampu memberikan nilai lebih kepada produk masyarakat ini, sehingga kami berharap 2-3 tahun ke depan kemiskinan yang melekat di kawasan wilayah kita ada nanti, ya, nanti ada orang-orang kerja. Pusatnya nanti bakal bangun berarti. Ada yang menjelaskan sama ada yang bekerja. Jadi, Ayo Pak. selain ada tanya jawab misalnya. Mbak, suaranya enggak ada. Baik, cek info 3 tes. Terima kasih Bupati. Kita langsung evaluasi dulu, evaluasi dari Pak bukan tanya jawab ya. Ya, yang pertama tadi presentasinya Bu Kakis maupun Pak Yai sudah tepat saya kira. Jadi fokusnya bisa kepada proses secara teknis bagaimana kopi dipanen dari kebun sampai ke kemasan lalu sampai disebarluaskan ke jaringan pemasaran yang ada. Tetapi fokusnya kepada apa sebenarnya bukan ekotrend. Nah,
sementara proses-proses tadi hanya sebagai ilustrasi bahwa memang di pesantren Ihya Sunnah ini dimulai dari hulu sampai hilir. Nah ini yang paling penting. Nah sebenarnya kalau saya sih lebih baik ganti spot ya. Ketika Pak Yai menjelaskan tentang proses pembuatan kopi Bikla dan bagaimana peran Oto, peran Ekotrend itu bisa dimulai dari spot 3, di mana kita mengambil bahan langsung dari petani, lalu setelah itu dibawa ke spot 2 untuk diproses mulai dari di roster, di grinding, kemudian dikemas dan jaringan pemasarannya. Nah itu bagus kalau pada saat presentasinya dimulai dari petaninya dan kita jadi tahu persis. Mudah-mudahan nanti si pihak tim independen bisa tahu persis bahwa ini tidak tiba-tiba dikemas entah beli dari mana bahannya, tetapi betul-betul dari kebun petani yang akan merasakan dampak positif, khususnya dampak ekonomi dari tren ini. Ini yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan tadi Pak Yai menjelaskan tentang jaringan pemasaran. Itu di situ menjadi poin interestnya tim independen menurut saya. Jadi kemana saja kopi Bikla ini didistribusikan dan menggunakan jaringan pemasaran apa saja. Selain dijual di pesantren, juga dijual melalui jaringan pemasaran yang ada. Kemudian juga menggunakan platform digital marketing seperti Opomart atau tidak bisa dibeli di digital marketing yang lain, aplikasi marketplace yang lain seperti Tokopedia dan sebagainya. Nah, mungkin itu juga perlu ditambahkan Pak Yai sehingga nanti begitu. Nah, kemudian mungkin waktu di lapangan perlu juga ya ada petani yang bicara gitu bahwa ini kebun kopi saya yang hasil panennya saya jual atau saya setorkan ke pesantren Ihya Sunnah untuk diproses jadi kopi Bikla, dan kami merasakan menjadi lebih mudah karena tidak perlu jual kemana-mana, tidak perlu cari penjual, tetapi bisa langsung dijual ke pesantren. Nah ini saya kira poin of interest yang bisa kita jadikan penekanan di dalam menyampaikan di spot 3 maupun spot 2. Nah terkait dengan video mungkin jangan sampai ada blocking ya, tapi ada blocking karena mungkin ini baru jadi kotor ya, jangan sampai ada blocking pada saat Pak Yai menjelaskan tentang pengambilan proses di petani, kemudian proses roster, kemudian proses grinding dan sebagainya. Itu sebaiknya clear, tidak ada yang hilang-hilang, geser-geser apa, tapi betul-betul video menyaksikan, menayangkan proses yang teman ada di lapangan. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan endingnya nanti mungkin Pak Yai lagi yang tadi untuk menjelaskan, memperkuat penjelasan kita ketika presentasi oleh Pak Waktu tentang omset, tentang nilai ekonomi, tentang dampak sosial dan sebagainya sebagai ending dari penayangan video. Sebelum nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari tim independen. Saya kira itu Pak Yai, Ibu Kadis, Mbak Amel, Pak Sekjen. Terima kasih Pak Karom. Jadi memang tadi belum sempat dijelaskan juga oleh Pak Yai terkait dengan apa yang
didapat oleh para santri. Jadi pada saat magang mereka mendapatkan selain itu juga terhadap pesantren ada peningkatan pendapatan, terutama untuk biaya operasional dari 20 dan bulan ini mencapai 50%. Kemudian mereka juga santri di sini dibebaskan dari SPP, bahkan mereka setiap hari mendapatkan uang jajan 10.000. Kemudian mereka juga yang mendapatkan biaya-biaya yang nanti akhirnya bisa digunakan untuk modal kerja pada saat mereka lulus. Nanti mungkin itu yang bisa ditambahkan di dalam kesempatan ini, selain juga kami nanti akan mencoba lagi karena kami sedang menata untuk kameranya biar lebih pas begitu. Pak Karut, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Pamlianto. Baik, selanjutnya kita masuk ke Prof. Irin Basojo. Monggo, Mas Rasaran. Kalau saya harus usah profesornya. Ini Pak Karo, Mas Nur, luar biasa sekali di lapangan ini, terjebak macet berjam-jam, muter-muter enak hajatan luar biasa. Terus sehat nih, alhamdulillah. Jadi pertama ini mulai kopi bisa. Mic yang dipakai terakhir itu aja yang besok dipakai, karena tadi mic yang dipakai untuk presentasi itu banyak noise-nya dan suaranya jadi jebret dan jelas. Pakai yang iya, pakai mikrofon itu aja, pakai itu lebih jernih sedikitnya. Terus itu nanti tempat duduknya di situ ya, yang sekarang di aula itu yang dimaksud ya tempat duduknya di tadi sama di forum ya. Iya. Iya. Ya, nanti kita ada banner banner di belakang yang gelap ya. bagus lah. Yang bagus ya gelap ya itu. Nah, berarti nanti posisi duduknya ya dikasih setengah, gitu kan? Kemudian nanti berarti kan wakil gubernur di tengah. Kemudian nanti yai di mana itu karena tahu dirinya. Tapi begini, kalau saya melihat tadi simulasinya, menurut saya memang yai sebaiknya di spot 2, tidak di spot 1. Ya, yai standby di spot 2, tidak masalah karena spot 1 itu adalah pengantar. Spot 1 itu masih pengantar, kemudian isinya itu ada di spot 2 dan 3, kemudian penutupnya balik lagi ke spot 1. Menurut saya kok begitu ya Pak. Jadi di spot 1 itu kalau di buku itu pengantar. Kemudian isinya itu di spot 2 dan spot 3. Makanya spot 2 itu yaitu Imam Bukhari, dan saya jelaskan macam-macam alat tuh. Itu bagi juri kurang menarik, tetapi justru prosesnya. Bukan ini namanya alat ini namanya alat ini, itu nggak perlu. Karena yang penting adalah proses produksi ini, prosesnya. Saya menggarisbawahi yang disebutkan oleh Prof. Ramli tadi bahwa yang terpenting kita yakinkan juri bahwa ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan abal-abal. Bahwa Ihya Usunnah dengan kekontren dan produk iklannya itu benar-benar dari hulu sampai hilir melakukan sendiri. Itu yang terpenting penekanan di situ satu. Saya kira juri tidak tahu lah bahwa untuk berproduksi alat-alat yang dibutuhkan untuk sebuah produk kopi itu adalah ini. Dan itu memakan waktu. Saya khawatir nanti Imam Bukhari mengenalkan nama-nama alat itu sudah 7 menit sendiri gitu. Padahal kita sangat tersedia. Jadi langsung proses produksinya. Kemudian memang ada semacam aktivitas yang terus mengalir, dan Imam Bukhari menjelaskan proses produksinya secara beruntut, enak didengar, enak diikuti, sambil menunjukkan begitu terus. Nanti kita coba besok ya memang, dan sekali lagi bahwa kita ingin yakinkan bahwa ini kita buat sendiri, ini bukan makhluk gitu ya, ini bukan kita menyediakan kemasan, kita sebabkan orang balik udah jadi kita, ini kita betul-betul buat sendiri. Nah itu yang penekanannya. Kemudian diperkuat dengan hulunya itu apa? Kebun kopinya gitu. Ini hulunya. Jadi tadi bicara
Nah, hulunya ini yang perlu kita yakinkan bahwa Ihya Sunnah sudah memberdayakan masyarakat di hulu itu tadi, bukan hanya di hilirnya, tapi di baik hulu, proses, hilir. Nah, itu semua komprehensif yang dilakukan oleh Ihya Sunnah. Nah, maka di spot 3 itu harus ada orang yang standby, yang kemudian jadi nanti orang yang di spot 3 kan aktivitas seperti kopi, kemudian apa-apa di belakang gitu ya. Tapi ada presenternya satu orang. Kira-kira nanti presenternya itu saya nanti saya di spot 3 nanti tuh. Jadinya di spot 2 saya di spot 3. Nah, kemudian ada menurut saya Prof. Ramli, pertama adalah harus ada show directornya gitu. So director ini sangat penting untuk menjaga stabilitas waktu, stabilitas konten gitu, sehingga tidak kemudian karena orang bicara tidak terarah, itu kadang-kadang yang nggak penting yang keluar justru, dan itu lama gitu. Nah, ini show director ini nanti siapa gitu. Saya kira cocoknya ya dari biro organisasi barangkali yang nanti akan mengerem kira-kira Buddha ini terus ini saya ini gitu ya. Saya kira itu. Kemudian saya kemarin mendengar penjelasan dari Bu Amel, dari Bunda Kaki justru bahwa nanti itu proses tanya jawabnya tidak presentasi selesai baru ditanya begitu ya. Tetapi bisa jadi anytime gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi show director itu penting sekali di masing-masing titik, di masing-masing spot. Itu harus saling terhubung ya, dan ada yang sebagai komandan lapangan, korlapnya, yang kemudian memang memberikan aba-aba. Itu begini. Nah, kita lihat kemarin ketika di Gerahadi yang berperan sebagai show director itu kan Bu Helmi ya, dan dia yang kemudian kurang 1 menit selesai, ini yang harus dijawab gitu. Nah, ada yang begitu ya. Nah, karena kita nggak mungkin pakai perangkat bagaimana di Gerahadi ya, kita siapkan kertas besar sama spidol besar gitu. Jadi kita siapkan apa untuk bisa ditayakan kepada. Nah, jadi apa gitu? Habis selesai atau apa yang mau disampaikan. Terus tadi Pak Ramli menyampaikan pemasaran, pemasaran. Karena bisa jadi nanti pertanyaan-pertanyaan juri itu ada kalanya kemudian memang terjadi di spot 1, terjadi di spot 2, tapi kita barangkali ini memperkaya jawaban atau mempertegas jawaban dengan spot 1 atau spot 3. Ini yang menjadi pentingnya show director saya kira. Dan untuk melihat spot yang ada di spot 1 itu besok yang saya tahu kan ada 4 akun yang diberikan ya. Maka spot 1 1 akun, spot 2 1 akun, spot 3 1 akun. Masih ada sisa 1 spot. Nah, sisa 1 spot ini barangkali juga bisa dimanfaatkan untuk pernak-pernik yang kemarin sudah sampaikan. Ada samsat okop atau samsat ekotren, kemudian ada minibar atau mini cafe. Nah, barangkali itu yang kemudian yang terpenting adalah di brandingnya ya. Karena untuk ukuran sebuah frame video itu ketika banyak orang, sebagaimana Bunda rapat di kantor dinas koperasi, itu tidak akan terpantau dengan jelas gitu. Makanya kalau kemarin Bu Zelmi melayout di Gerahadi, memang ada kamera yang kelihatan 3 orangnya seperti ini, seperti spot 1 itu kelihatan 3 orang. Ada kamera yang men-zoom in ketika yang bicara Bunda, maka langsung ke Bunda. Jadi seperti ini, gitu. Yang terlihat seperti saya sekarang. Dan karena saya yang bicara, maka 2 orang di samping kanan kiri saya tidak perlu kelihatan terus-menerus. Gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang lebih komunikatif dengan juri, gitu. Jadi juri seakan-akan memang kita lihat secara personal, gitu. Tidak bersama-sama, tapi ada gambar yang bersama-sama. Makanya mungkin nanti ada satu lagi spot yang kita tulis dengan spot 4. Spot 4 ini adalah ambience, jadi memperlihatkan lingkungan di sekitarnya Bunda di spot 1. Jadi ada terlihat banyak orang stakeholder yang terlibat yang
datang itu nanti di zoom satu persatu jalan begini, kemudian kadang-kadang nge-zoom ke kafe, kadang-kadang nge-zoom ke Samsat Ekotrend begitu. Nah, ya jadi tapi Bunda ketika menjelaskan seperti saya ini tetap fokus di Bunda. Ya, Bunda tetap fokus seperti saya. Ya, jadi jangan 3 orang kanan kiri ini jadi enggak yang diajak bicara jadi nggak fokus gitu maksud saya. Iya. Nah, maka ini spotnya kurang satu menurut saya, dan spot satunya itu spot yang ada di spot 1, di sekitar spot 1. Ya ambient saja gitu. Sehingga nanti tinggal bagaimana operator dari kita itu bisa nggak kemudian spot mana yang ditayangkan sebagai spotnya. Karena kita ini kan ikut Jakarta ya. Kalau kita Amel, kita ke host ya nanti ya Surabaya, Jawa Timur itu akunnya. Kan sepertinya kan tidak. Kalau kita kan nggak bisa spot kan, nggak bisa spot, tahu ya, yang saya masih spot dalam Zoom tahu kan? Dipin. Ya seperti itulah. Jadi kita spot maka dia akan keluar yang secara seperti saya ini, gitu kan? Nah, jadi kalau secara overall saya pikir materi-materinya barangkali tinggal dimanfaatkan saja, karena 30 menit itu waktu yang sangat singkat, dan apalagi nanti ada tanya jawab anytime gitu. Ini yang tidak terduga gitu ya, kita harus waspada dan kita antisipasi dengan tim dari dinas koperasi dan tim dari biro organisasi yang terus siap sedia untuk mensupport data, mensupport informasi. Kadang-kadang yang bicara Imam Bukhari bisa jadi yang disampaikan melenceng dari yang ditanyakan. Ini jadi yang penting itu. Saya kira sementara itu, jadi untuk audio saya sepakat kalau audionya KPI sudah lebih clear gitu. Untuk audio kita sudah lumayan bagus, juga nanti gambar backgroundnya ditata, tempat duduknya ditata sehingga bisa kelihatan manis gitu. Kemudian Baik, terima kasih. Ekspor kopi infrastruktur. Baik, ada masukan. Mohon izin Bu tadi sebelum kita nanti mungkin internal di pihak itu ya akan jadi tinggi, ada beberapa mohon menambahkan terkait hal ini. Yang pertama, nama akun itu akan kita sesuaikan sesuai spot gitu ya. Spot 1 presenter tadi gitu ya. Dan sebagainya kita sesuaikan dengan jadi besok. Kemudian posisi KPI sudah disampaikan Gus Mukirin tadi sama ya, dipastikan di posisi kedua. Kemudian masing-masing spot harus ada person yang siap ditanya. Misalkan spot petani ya Bapak Agus misalkan ya, nanti ditanya Pak siapa gitu kan. Jadi cukup kamera itu hanya ke Pak Agus. Dan 1 orang saja yang memang itu bisa menjawab semuanya dari itu. Kemudian apabila di spot 1 menghadirkan stakeholder dan itu dikenalkan oleh Bu Kadis, nanti kedepannya beliau juga harus siap bertindak sebagai apa. Kemudian kalau ditanya juga harus siap, mikrofon bisa mobiling. Kalau memang beliau yang dihadirkan, misalkan Pak Kadis dan sebagainya belum terbriefing, jadi kita tidak kata orang Jawa apa ya, ulo marang jepuk gitu ya. Jadi mohon izin Bu Kadis sudah dikenalkan lebih jauh gitu ya, kecuali terbriefing nantinya, karena beliau akan mengambil kelemahan mana-mana yang akan ditanya. Jarang beliau-beliaunya menanya yang memang presenter atau Pak Kiainya gitu ya. Jadi benar-benar yang beliau menanyakan orang-orang yang itu kan yang beliau orang baik juga bertanya gitu. Itu sering terjadi. Jadi nanti yang Kiai yang siap menjawab apa itu. Kemudian alumni santri petani itu hari ini mungkin nama-nama juga sudah masuk dan sudah terbriefing atau materi konten sudah diberikan gitu. Kalau memang Gus Mukirin nanti akan membantu menjawab itu nanti on cam ya. Kalau memang Gus Mukirin
untuk membisiki orang-orang tersebut di atas berarti tidak on cam. Jadi dipastikan tidak perlu banyak orang, namun belum terbriefing gitu ya, karena dia menunjuknya warna baju, kemudian yang berjubah apa, itu bapak di sana sebagai apa, ekotnya itu seperti apa, manfaatnya dari bapak gitu. Itu sering terjadi. Jadi sebagai pelajaran di kami, Bapak Ibu di Samsat 4.0 juga memang hanya satu yang sport 3 itu, dan mohon izin orang yang sudah terbisu gitu ya. Jadi masyarakat namun backgroundnya ASN. Sama di sport Ponorogo itu backgroundnya guru yang kita briefing berbicara, kita briefing sebagai talent klinik BUMDes memakai Samsat 4.0 gitu ya. Jadi memang itu tidak boleh keluar sampai ke TPI, namun sebagai bentuk kesiapan itu bisa terjadi gitu Bapak Ibu. Jadi mau izin bukan membuka hal-hal yang kurang bagus, karena untuk memastikan klinik BUMDes itu juga masuk di Samsat kemarin gitu. Jadi orangnya ditunjuk. Nanti nama-nama mohon nanti bisa di-share Bapak Ibu dan terbriefing gitu. Namun sebelumnya kami kembalikan ke Bu Kantis, apakah memang sudah tersetting seperti itu ya Bu? Gitu. Ya, terima kasih Bu Amel. Memang kami tadi antara lain sudah koordinasi juga dengan teman-teman dari kehutanan. Tadi juga sudah kami share materi kita, setidaknya mereka bisa belajar. Kemudian kita juga menyampaikan terkait dengan rencana mereka ke depan itu akan seperti apa. Kemudian yang untuk ekotrend, Samsat ekotrend, kami tadi sudah sempat ketemu juga dengan Pak Jatim. Jadi mungkin nanti yang akan tampil adalah dari Pak Jatim, kemudian dari Perhutani, kemudian nanti mungkin ada juga Pak Kades yang memang kita ada rencana memang untuk pengembangan ekonomi sebagai wisata, jadi pengembangan dari kopi buka ini nanti untuk menjadi wisata desa, yang mana lokasinya juga nanti akan bisa kita kembangkan. Maksudnya begitu rencana pengembangan itu seperti apa, nanti tampil sebentar seperti ini lokasinya. Setelah itu sudah balik lagi, misalnya yang menjelaskan tadi adalah Pak Yai, maka nanti akan tampak lokasi itu kemudian kembali lagi ke Pak Yai, seperti itu. Terima kasih. Perpindahan dari skop 1 ke skop 2 ke skop 3 dan kembali ke skop 1 itu biasanya dipandu oleh skop 1 seperti Bunda tadi menyampaikan. Selanjutnya harus kita saksikan bagaimana proses produksi kopi Bikla, bagaimana akan disampaikan oleh Direktur Jelaskan. Begitukah atau bagaimana? Baik, yang sudah itu memang pesantren di sini Superman-nya gitu ya. Jadi beliaunya harus bisa membagi nanti timernya. Tetap pastikan memang masing-masing spot yang sudah disiapkan itu ada waktu. Jadi yang membagi pun juga Bu Kadis gitu. Jadi Bu Kadis, Bapak Ibu TPI sudah kita hadirkan Pak Kiai ini di kedua langsung dan suaranya langsung on gitu ya. Kemudian kalau yang ketiga juga mau diinfokan itu sudah Pak Kiai langsung ke tekanan, itu langsung on. Itu berada di Bukadis. Namun di saat di tengah-tengah mereka, oh sudah saya tertarik ini Pak Kiai, saya tanya dulu nih, itu baru di TPI ini di tengah-tengah skenario masing-masing inovator untuk masuk di pertanyaan mana gitu. Jadi intinya tadi ada ibu-ibu yang pengen jumlah itu kalau tidak disiapkan jawaban saya rasa tidak diongkenkan gitu ya. Yang sudah maka yang itu yang ditanya kayak contoh proposal sendiri itu. Untungnya yang ditanya itu sudah terbriefing gitu ya. Ada di pojok kelihatan itu siapa gitu kan. Nah, tahunya yang mengapply pajak, membayar pajak lewat klinik BUMDes, namun pakai handphone yang tidak bisa nge-print, jadi di-printkan oleh klinik BUMDes Ponorogo. Yang ditanya malah yang nggak disiapkan itu, gitu. Mikrofon tolong kasih
pastikan yang di pojok itu gitu. Kalau memang izin Bu Kadi sudah menyiapkan satu santri misalkan Ananda Dita gitu ya, dan bisa oke menjawab, itu bisa on cam, bisa di packaging kopi dan lain sebagainya. Alumni juga gitu. Kalau tidak, sebaiknya memang tidak dihadirkan gitu ya. Yang penting yang dihadirkan nanti itu memang yang ditanya gitu. Intinya dijodohkan tidak loh. Gitu. Oh itu katanya alumni juga dikasih, namun mereka tidak tahu. Nah itu nanti bukan ke presentasi dari bukan tadi gitu kan. Intinya di lapangan itu memang dicocokkan gitu sama para itu dijadi dan para staff gitu. Jadi mohon untuk dipastikan dia dikasih diri satu nama yang petani, satu nama santri, misalkan memang harus dimunculkan nih. Itu yang benar-benar untuk misalkan alumni dia backgroundnya itu sudah biasa di BEM atau apa misalkan kelompok masyarakat apa yang ngomong pun di briefing pun dia cepet gitu ya. Kalau ada nanti ada tulisannya Mbak Aisyah menjawabnya ini mereka cepet gitu ya, tidak itu dengan sebagainya bisa membaca. Jadi ya mohon maaf kemarin tuh guru yang pintar di Ponorogo ya dihadirkan karena memang yang bisa ngomong guru gitu. Itu tuh kritikannya Bu Kadi sama Bu Kadi. Masukan yang sudah. Ya, terima kasih Mbak Amel. Memang tadi rencana saya, harapan saya tadi itu adalah memang kita sudah ready, misalkan yang di untuk samsat itu sudah ada petugasnya, kemudian ada yang bayar, kemudian ada ahli beberapa, nanti yang ahli itu juga bisa menjawab pertanyaan petani. Yang kedua, petani di sini itu ternyata bisanya hanya pakai bahasa Madura, karena itu saya minta supaya diganti oleh petani yang bisa bahasa Indonesia, karena untuk mentranslate itu nanti butuh waktu yang juga lama saya rasa, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga kami akan mencoba lagi untuk latihan ini, dan kami akan mencoba briefing sebelum saya pulang, nanti kita uji coba lagi sendiri. Saya rasa masukan dari yang sudah kami inventarisir semua masukan, sehingga nanti kita bisa mulai mencoba dari masukan-masukan itu, kita akan mencoba sekaligus mempraktekkan. Saya rasa itu ya. Kebetulan ini hujan di sini. Ye, mantap.